Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dan from Motovlog. Hai. Selamat pagi guys. Hari ini tanggal 23 Mei tahun 2023. Dan kalau kalian sering nontonin video gua, pasti kalian tahu jalan ini ya. Ya, gua mau berangkat kerja guys. Dan daripada di tempat perjalanan, ya kan, gua nggak ngapa-ngapain dan gua bosen udahan dengerin intercom, jadi mending gua buat konten aja. Karena ya jarak ke kantor gua lumayan jauh, jadi ya udahlah, kita buat konten saja, besti. Jadi konten kali ini tuh gua mau ngebahas tentang motor 250 cc terbaik. Jadi di konten kali ini gua mau ngebahas tentang motor 2,5 cc yang layak dibeli di tahun 2023. Dan ini adalah opini pribadi gua. Jadi bisa kalian jadiin acuan untuk membeli motor baru, atau ya bisa untuk perbandingan lah, supaya kalian lebih lebih tepat gitu milihnya. Yang pertama adalah CBR 250 RR. Ya pasti dong CBR 2,5. Karena setiap gua ngelakuin perbandingan ini, itu udah pasti gua utamain yang gua pernah coba guys, yang gua punya gitu loh. Ya kali gua nggak punya terus gua rekomendasiin ke kalian gitu kan. Ya gua hanya bisa memberikan spek di atas kertas aja lah yang belum pernah gua cobain itu. Oke, yang pertama adalah CBR 2,5. CBR 2,5 ini adalah motor yang paling keren pada masanya. Kenapa gue bilang gitu? Karena sekarang udah ada ZX ya, udah ada ZX 25R ya, otomatis nih motor bakalan kalah saing. Tapi nggak jauh-jauh banget sih kalah saingnya, karena harga jualnya juga masih lumayan dan juga peminatnya juga masih banyak. Kita bahas soal mesinnya. Mesin dari CBR 2,5 ini, dia memiliki mesin dengan 2 silinder 250 cc dan apa guys? Nggak tahu ya ini nih square apa overbore ya. Maaf gua lupa tadi apa ya. Pokoknya ini motor tuh kalau kita ngomongin soal mesin, ini bisa gua bilang kenceng guys. Apalagi waktu pada masanya, ini motor bisa dibilang terkencang di kelasnya. Ya daripada R25 dan Ninja sebelumnya, ini motor paling kencang. Jadi bukan hanya sebatas kenceng doang gitu ya. Jadi kalau misal dibandingin gitu di atas kertas ya, itu horsepowernya dan lain-lain itu bisa melebihi yang lain pada masanya. Dan sekarang kita bicara soal bodinya, desain. Ya pasti untuk desain CBR 2,5 ini kalian udah tahu lah ya. Desainnya itu serba lancip, jadi keren gitu loh guys. Dan bodinya juga keker. Jadi mini motor tuh ya idaman para pemuda lah, anjay. Pemuda nggak tuh? Siapa sih yang nggak tahu CBR 2,5 gitu? Kan CBR 2,5 itu gimana ya? Ya bukan icon sih. Waktu itu kan ikonnya kan Ninja ya. Jadi kalau para cewek-cewek itu kadang juga anak-anak dan lain-lain, itu kan tahunnya Ninja ya. Walaupun motor lu R25 ataupun CBR, itu pasti dibilang Ninja. Cuman kalau sekarang CBR 2,5 itu udah jadi icon kok. Jadi kalau dikit-dikit tuh udah pada tahu guys, CBR gitu. Ya keren aja kalau kalian bawain itu. Dan ini motor juga mempunyai 3 riding mode, ya kan? Comfort, Sport, Sport Plus, yang mana tidak ditemukan di motor lain. Karena ya mungkin untuk mesin yang cc-nya 2,5, riding mode ini tidak terlalu berpengaruh guys. Tapi ya itu perbedaannya lumayan signifikan kok. Jadi dari mode comfort, sport dan sport plus tuh ngaruh banget. Jadi dari tarikannya juga makin gacor gitu. Dan untuk kelistrikan, ini motor udah pakai full LED display, ya kan? Entah itu dari stay-nya, lampunya, semuanya udah pakai LED guys. Dan juga dari takometernya juga dia udah pakai full digital. Jadi udah nggak pakai analog lagi. Dan motor ini tuh dibanderol dengan harga 43 juta sampai 50 juta ke atas lah. Pokoknya menyesuaikan dengan tahunnya.
semakin baru tahunnya, jadi ya harganya semakin mahal. Walaupun ini motor udah ada sekitar 6 tahunan di dunia ini, anjay. Tapi dari desain dan fiturnya masih oke kok, masih layak untuk dipersaingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Nah, jadi itu tentang CB 2.5. Dan sekarang yang kedua adalah Yamaha YZF R25. Ya bener. Jadi R25 ini, untuk R25 yang baru ya, gua nggak terlalu suka sih untuk bodinya, karena itu kan dia punya body itu terlalu apa ya guys, terlalu tumpul gitu loh. Paham nggak sih? Kayak ya bener dia ngambil DNA dari R series ya, cuman kurang gitu loh. Sedangkan DNA dari R series kan lancip-lancip gitu ya. Itu dia punya bodi belakang itu masih sama dengan versi sebelumnya, R25 yang sebelumnya, cuman bodi depannya itu yang diubah. Tapi entah kenapa bentuknya itu kayak aneh aja gitu. Ya emang gua yang kurang suka aja kali ya. Jadi bentuknya itu rada gimana, kurang serak aja gitu. Tapi itu kembali lagi ke selera sih. Tapi kalau soal fitur, ya otomatis R25 ini juga lebih baik, karena kan dia keluaran baru ya, yang otomatis dirancang untuk mengalahkan kompetitornya. Dia juga punya mesin 250 cc dengan 2 silinder juga, dengan fitur yang sangat-sangat banyak, melimpah. Yang mana Yamaha kan ya kalian tahu sendirilah, kalau soal fitur nggak main-main emang. Tapi yang sangat disayangkan hanyalah bodinya itu loh, kurang memadai. Gua belum pernah nyobain sih, tapi kayaknya untuk performanya juga pasti bagus lah. Namanya juga motor baru kan. Atau kalau kalian mau R25 yang bekas, yang tahun 2014 ke bawah, ya kan, itu masih layak guys, masih keren. Malahan nih ya, gua lebih suka desain dari R25 yang lama ketimbang R25 yang baru, karena dia punya desain itu keren. Jadi R25 yang lama kalian bisa dapetin motor 2,5 cc 2 silinder yang desainnya juga nggak mati gaya, dengan harga yang dibanderol berapa ya, sekitar 27 jutaan saja udah dapet guys. Tergantung kalian cari barangnya kayak gimana. Jadi kalau nggak salah R25 yang bekas itu tahun 2014an itu dibanderol dengan harga 27 juta sampai 30 sekian lah. Dan bagi gua itu wah menarik sih. Kalian bisa jadiin pilihan buat membeli motor 2,5 cc. Oke, ya itu seputar R25 ya. Gua nggak terlalu ngomong banyak soalnya kan gua nggak punya motornya. Itu guys. Dan yang ketiga ada Ninja 2,5. Ninja 2,5 itu terbagi jadi banyak ya, bukan ZX loh ya, Ninja 2,5. Kalau kalian tahu Ninja 2,5 itu kan dia punya generasi yang FI yang tahun 2012an, ya kan, tahu kan? Nah itu dia punya body juga keren, nggak mati gaya juga, dan harganya juga udah murah guys. Kalian bisa dapetin di harga 25 jutaan sampai berapa ya mas? Sama kayak R25 kok, cuman lebih murah itu karena mungkin tahunnya lebih lama ya. Dan Kawasaki kan, nah itu icon banget tuh. Dari dulu kan kalau orang-orang yang tahu itu pasti Ninja gitu kan. Itu ikonik banget. Jadi kalian bisa beli tuh yang masih ada analognya itu di odometernya. Dan berikutnya juga ada Ninja 2,5 yang versi tahun 2014 ke atas. Jadi yang bentuknya udah kayak ZX cuman masih 2 silinder. Itu juga masih bagus guys. Cuman ya gue kurang suka aja sih sama bodinya. Tapi untuk fitur pasti udah diperbarui. Tapi kalau nggak salah juga masih ada analognya guys. Jadi nggak full digital gitu. Dan lalu ada lagi ZX25R ya kan? ZX25R. Ngomongin tentang ZX25R, ya pasti siapa sih yang nggak tahu. 2,5 cc 4 silinder yang mana suaranya sangat meraung-raung, anjay. Wow. Jadi ZX25R siapa sih yang nggak suka gitu loh. Gue suka aja sama ZX25R. Cuman gue cuma suka sama suaranya. Kalau soal desain, body, gue tetap lebih memilih CBR 2,5. Nggak tahu sih emang ya selera aja lah, kembali ke selera.
Tapi kalau dibilang kenceng, itu motor kenceng guys. Dan kan banyak tuh yang bilang kayak gini, apa motor kenceng suaranya doang, giliran dibedak nggak ada tenaganya. Padahal nggak gitu guys, aslinya tuh motor kenceng. Ya cuman karena suaranya lebih kenceng, jadi mungkin dibilang kayak gitulah ya. Jadi itu motor tuh kalau kalian lihat di jalan, ketemu di jalan, kalian nggak tahu kalau itu bukan ZX. Pasti kalian tahu langsung, wih ZX. Kalian pasti gitu, pasti tuh ZX 25R, anjay, cuaks. Ini gua rada jauhin guys. Sebenarnya gua nggak lewat sini, cuman ya karena ini masih jam 8, ya masih ada sisa waktu lah. Ya itu sih kalau tentang ZX 25R. Jadi itu motor tuh, ya kalau kalian tanyain soal fitur, kalian nggak perlu tanya deh. Udah pasti terlengkap. Dia aja lahir setelah kompetitornya lahir guys. Jadi nggak mungkin dong kalau fiturnya nggak bagus. Apalagi hanya dia yang motor 2,5 cc dengan 4 silinder yang ada di Indonesia ini. Jadi ya suaranya kan mirip Moge ya guys ya. Wah gacor parah sih kalau ZX25 tuh. Cuman harganya juga mahal guys. Bekasnya aja kalau nggak salah masih ada di sekitar 100 jutaan loh. Mungkin kalau kurang ya hanya 90 berapa gitu. Tapi kalau kalian Sultan silakan beli. Cuman gua nggak tahu juga untuk perawatannya kayak gimana, apakah lebih mahal atau gimana. Kalau bensin udah pasti ya, udah pasti lebih boros. Namanya juga 4 silinder guys. Nah jadi kayaknya itu aja sih motor 2,5 cc yang gua rekomendasiin di tahun 2023 ini yang layak untuk kalian beli. Ada lagi satu Ninja RR Mono yang notabene 2,5 cc tapi hanya 1 silinder. Tapi itu motor juga keren guys. Dan dia punya posisi riding tuh nunduk. Jadi wah, gua tadi belum ngebahas soal posisi riding ya guys ya. Gua tadi belum ngebahas soal posisi riding karena ini juga gua udah mau nyampe. Ntar gua muter-muter dulu aja deh. Karena ini gua juga udah mau nyampe, jadi ya maaf ya guys, waktunya kurang. Jadi untuk soal posisi riding, yang ternyaman adalah pasti R25. Gak mungkin enggak, itu udah pasti motor ternyaman di kelasnya. Sedangkan untuk ZX25R dan juga CBR 2,5, nah itu pasti motornya udah pasti nunduk banget guys. Jadi ya itu selera kalian sih. Dan untuk Ninja RR Mono, itu dia motor juga nunduk. Jadi dia punya posisi riding nunduk banget. Stang juga udah underyoke. Maaf kalau ini kontennya random banget, jadi nggak sesuai urutan gitu loh guys. Karena ya waktunya terbatas, gua juga udah mau nyampe kantor. Ini aja gua masih puter-puterin guys. Ya udah kayaknya itu aja ya konten sekali ini. Dan kembali lagi ini adalah opini pribadi gua. Jadi kalau kalian punya pemikiran lain silahkan. Jadiin video gua ini hanya sebagai acuan kalian. Bisa untuk perbandingan kalian untuk membeli motor baru. Dan juga gua harap video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian. Oke? Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, comment below, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Gua dan Pramoda Vlog, sign out, see you on the next video, and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.